Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah adada khalqillah wa ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, wa ya khairal fatihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama turut mendoakan atas sakitnya Bapak kita, Bapak Sanjaya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal fawza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita sampai pada materi Darsun fit Taqwa. Kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan takwa wal istiqomah, kemudian istiqomah, kemudian istiqomah ala ta'at, apa namanya, ketaatan terhadap istiqomah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mubadarah ilal khair, dan bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kajian kali ini termasuk hal-hal yang tiap hari kita temukan di dalam kegiatan kita. Nah, di sini ayat pertama yang insya Allah
kita ahlan wa sahlan Pak. Yang kita kaji adalah yang pertama surat Fussilat. Ini yang berbunyi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lanjutannya nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jadi ayat ini adalah sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istaqomu, dia itu istiqomah. Istiqomah itu adalah konsisten pada keimanannya, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, dia itu konsisten. Nah sekarang ini ada perdebatan para ulama. Yang dimaksud istiqomah itu apakah dalam kondisi taat terus, gak pernah bersalah gitu, apakah seperti itu? Nah iya, atau kadang itu benar, kadang itu salah. Nah gitu. Apakah kadang itu benar, kadang itu salah, kemudian kembali lagi. Nah ini perdebatan panjang. Saya kemarin itu baca cuma tadi, saya lupa itu di kitab apa gitu. Para sahabat pun ketika turun ayat ini itu mereka berbeda pendapat itu. Ada sebagian sahabat itu yang mengatakan bahwa yang disebut istiqomah itu ya benar terus katanya. Benar terus dan nggak pernah salah, istiqomah terus. Nah akhirnya singkat perdebatan para sahabat itu dibantah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bantahannya begini, kamu jangan, kalau kita terjemahkan menurut bahasa kita gitu ya, kamu jangan terjemahkan istiqomah seperti itu. Karena kalau kamu menerjemahkan istiqomah itu adalah orang yang nggak pernah salah terus, istiqomah jamaah terus, taat terus, itu siapa yang mampu gitu? Itu siapa yang mampu? Jadi dibantah seperti itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, apa pendapat Sayyidina Abu Bakar? Pendapat Sayyidina Abu Bakar, menurut beliau yang disebut istiqomah itu adalah orang yang selalu berpegang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang disebut istiqomah itu adalah orang yang berpegang kepada syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari hidupnya sampai matinya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, niscaya insya Allah kita masuk termasuk orang-orang yang istiqomah. Makanya penting orang-orang yang masih berpegang kepada syahadat yang tadi itu, insya Allah dia ada harapan untuk selamat di akhirat ini. Makanya kita di dalam Jumat itu sering diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting itu ayo kita pegang, kita itu tetap Islam. Walaupun maaf terkadang kita itu tergelincir, kesandung sedikit-sedikit, ya itu manusiawi lah. Katanya apa namanya, al-insan
mahallul khata' wan nisyan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi tidak mungkin orang itu bisa lurus terus itu. Bahkan ada sebuah ayat itu bunyinya begini. Innallaha tawwabur rahim. Tawwabur rahim itu sighah mubalaghah. Itu adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Jadi dan bahkan ada sebagian ulama itu yang mengartikan innallaha tawwabur rahim, Tuhan itu adalah Tuhannya para pendosa. Ya gitu. Jadi tawwab itu orang yang tobat. Kemudian dia maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, dan tidak terhitung. Makanya disebut tawwab. Tawwab itu sighah mubalaghah. Jadi itu sanggahan. Jadi kalau misalkan kita memberikan makna istiqomah itu orang yang nggak pernah bersalah, yaitu itu makom khusus lah. Walaupun kita nggak membantah ya, tapi kan kita nggak mampu itu. Walaupun cita-cita kita ke situ. Kedua, Sayyidina Abu Bakar itu memberikan makna yang penting. Kita ini, ayo kita suarakan di dalam lingkungan kita. Yang penting kita itu, walaupun kita ya beginilah kondisinya, yang penting jangan sampai lepas keimanan kita ini. Jangan sampai lepas. Yang kedua, yang ketiga, makna dari istiqomah itu adalah orang yang terus berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulnya sekuat mungkin. Nah, kalau sudah sekuat mungkin, kemudian kadang tergelincir sedikit, tobat lagi, tergelincir lagi, tobat lagi. Jadi mungkin nggak tahu kita masuk yang pertama, kedua atau ketiga. Yang penting kita tahu. Nah, orang-orang yang masuk dalam ayat ini, yaitu orang yang istiqomah atau konsisten kepada kebenaran, konsisten kepada keyakinan dia yang benar, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jadi mereka akan mendapatkan dukungan doa dari para malaikat agar mereka itu tidak takut dan tidak khawatir dalam hidupnya. Jadi artinya orang yang istiqomah di jalan Tuhan itu harusnya dia tidak punya kekhawatiran, dia tidak punya ketakutan dalam hidupnya. Jadi apa namanya tahzan, tahzan itu para ulama memberikan makna itu adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tahzan itu adalah kesedihan yang belum atau kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Contoh misalkan hazin tuh, saya khawatir terhadap apa? Nanti kira-kira ke depan itu anak saya bisa sekolah atau enggak ya? Kemudian kira-kira karir saya nanti bagaimana ya? Kira-kira saya dapat kedudukan yang bagus atau enggak ya? Kira-kira nanti saya husnul khotimah atau enggak ya? Nah, ini kekhawatiran itu namanya hazin namanya. Lil mustaqbal, terhadap sesuatu yang akan datang. Kalau khauf itu para ulama memberikan makna itu bisa ketakutan karena hal yang lalu dan yang masa depan. Itu nanti ada perbedaan itu taroduf bainal khauf wal hazan. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti akan dapat dukungan dari malaikat guna wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat itu akan mengkabarkan bahwa mereka itu nanti akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Jadi, nah surga itu nanti maknanya banyak, bisa di dunia, bisa di akhirat. Dalam arti kebahagiaan di dunianya.
Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tuh. Enaknya nih, orang yang istiqomah di jalan Tuhan itu, maka para malaikat itu akan menjadi penolong dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya ya, kalau kita membaca kisah-kisah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang ilmunya mapan secara agama, dia taat kepada Allah, maka kehidupannya pasti akan banyak keajaiban. Pasti, otomatis itu. Kalau orang sudah sodik sama Allah, dia benar dengan Allah, diatur itu hidupnya oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan itu ada yang memahami, itu kan nanti di akhirat saja Pak, tapi di dunia kebagian enggak? Kebagian. Oh itu jelas lafadznya. Nahnu awliya'ukum fil, aku menjadi penolong kalian di dunia dan di akhirat. Jadi apa namanya, dampak ketaatan kita, dampak keistiqomahan kita itu insya Allah bisa kita rasakan baik di dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di akhirat apa saja yang terbesit di dalam hati itu akan datang. Makanya ada yang nanya gini, Pak, di surga nanti ada rokok nggak? Ada rokok kan? Ada yang nanya gitu. Kira-kira ada rokok atau enggak? Saya nggak tahu apakah di surga itu ada rokok atau tidak. Yang penting apa yang menyenangkan hati terbesit di dalam hati itu akan datang kepadanya. Tapi ada yang bilang begini, di surga itu ada rokok, tapi kalau mau menyalakan kamu harus ke neraka dulu. Ada yang bilang begitu. Nah, ini adalah pentingnya kenapa kita itu istiqomah. Jadi ada istilah begini, kalau ini teori ya, saya sendiri sebagai pemateri juga belum mampu, tapi insya Allah cita-cita saya ke situ. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki pemahaman kita ini, suatu saat nanti amalia kita itu akan sesuai dengan pemahaman kita. Allahumma amin. Jadi ada yang bilang, kalau kamu ingin membenahi hidupmu, maka benahilah ibadahmu, benahilah keyakinan kamu. Kalau keyakinan kamu, ibadah kamu sudah mendekati dengan apa yang difirmankan, disabdakan oleh baginda Rasulullah, maka niscaya itu nanti Allah akan menata hidup kita sendiri dengan janji-janji itu tadi. Kemudian ayat berikutnya adalah fastabiqul khairat. Karena pembahasan kita tadi selain takwa, kemudian istiqomah. Istiqomah itu seperti itu tadi, adalah bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan itu boleh, fastabiqul khairat. Tapi kalau berlomba-lomba urusan dunia, nah ini berbeda. Makanya di dalam sebuah riwayat itu, untuk urusan kebaikan kita itu dianjurkan melihat ke atas. Jadi standar kita itu misalkan ibadahnya itu baru mampu yang wajib, kalau bisa jangan ngelihat ya lumayan kita ini wajib udah terpenuhi, jangan, harus melihat yang lebih taat lagi gitu dalam urusan akhirat. Tetapi di dalam urusan dunia, agar kita bersyukur dan tidak mengeluh, kita dianjurkan untuk melihat ke bawah. Itu hadis Pak, itu hadis. Bukan berarti kita harus miskin, bukan juga, tapi sebenarnya pengelolaan atau mindset kita saja dalam hal itu. Menimbulkan syukur. Ya. Nah kemudian ayat berikutnya adalah wasari'u, bersegeralah
ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, wasari itu artinya bersegera. Jadi kalau kita membaca tafsir itu, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk meraih. Nah, kalimat meraih itu ada yang suruh berjalan, ada yang suruh bersegera, ada yang suruh berlari. Nah, kenapa Allah kok membedakan itu? Contoh misalkan dalam urusan rizki, Allah itu bilangnya wamshu fil ardi. Apa? Dalam urusan rizki itu kita suruh berjalan saja, normal saja. Jadi dalam mencari rezeki itu kita nggak boleh ngoyo, karena rezeki itu mau kita ngoyo mau nggak sama. Kalau sudah menjadi ngoyo itu terlalu ambisi, terlalu rakus, terlalu ambisi. Karena artinya kenapa Tuhan begitu? Ya karena rezeki itu sebenarnya pertama sudah ditentukan oleh Allah. Rizki yang sudah menjadi rizkimu dia akan tahu alamatnya. Tapi sesuatu yang bukan menjadi rizkimu, walaupun sudah kamu makan saja itu, muntah itu, pasti muntah. Karena bukan rizkinya. Itu teorinya kalau di dalam tafsir itu. Ada lagi, ada banyak itu. Nah, dalam urusan surga, Allah itu mintanya wasari'u, bersegeralah, bergegaslah. Ya artinya tetap jalan apa namanya istilahnya cepat, tapi nggak usah lari-lari istilahnya, sesuai kepentingannya. Jadi Allah memakai takbir atau kalimat yang seperti itu ada rahasianya. Kemudian ada lagi kalimat itu ketika fokusnya kepada Allah, bukan surganya loh, bukan pengampunannya lah, itu pakai fafirru ilallah. Fafirru itu apa? Berlarilah, karena itu penting banget. Jadi Anda nggak cukup hanya jalan, Anda nggak cukup hanya bersegera, tapi fafirru ilallah, larilah kepada Allah, karena penting itu. Nah itu banyak, tapi itu contoh bahwa kalau kita baca Al-Quran itu pilihan-pilihan kata itu pasti ada maksudnya tersendiri. Itulah yang menunjukkan bahwa salah satu kitab yang paling sulit diterjemahkan itu adalah Al-Quran. Dan orang-orang yang mampu memahami itu hanya orang yang tahu bahasa Arab. Bukan berarti kita meremehkan orang yang nggak tahu bahasa Arab, tapi memang harusnya orang yang sudah masuk Islam itu harusnya dia belajar bahasa Arab. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab itu, bahasa Arab itu adalah bagian dari agamamu. Maka kalau bisa belajarlah bagian dari agamamu, itu bahasa Arab. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu bisa seperti itu, nanti insya Allah kamu akan dibimbing, amal-amal kamu akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini penegasan. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, fauzan di sini itu adalah sering diterjemahkan dengan kesuksesan. Nah, inilah ya. Karena teori atau definisi kesuksesan itu tiap orang punya definisi masing-masing. Ada orang yang menganggap sukses itu adalah orang yang punya pangkat. Ada orang yang melihat kesuksesan itu adalah orang yang punya banyak uang gitu. Ada orang yang sukses itu adalah orang yang anaknya soleh-soleh semua gitu. Dan macam-macam, definisinya macam-macam.
Tetapi di sini kita sebagai orang yang beriman, Allah mengabarkan kepada kita bahwa kesuksesan yang paling besar dunia dan akhirat itu adalah teruntuk orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini jaminan Allah nih. Nah sekarang begini, kalau Allah sudah seperti ini, tapi kita ini masih tetap males, ya itu urusan lain. Nanti mungkin perlu ada dikoreksi lagi kesalahan-kesalahan yang ada itu. Kemudian lagi, kenapa kita itu harus takwa kepada Allah? Nah, maaf, tadi saya belum menjelaskan takwa itu apa sih? Takwa itu kalau dalam bahasa umumnya itu adalah imtithal awamir wajtinabun nawahi, yaitu berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah takwa. Kalau kita pernah mendengar ceramahnya Mahfud MD, mengutip siapa namanya, percakapan Rasulullah dan Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah itu. Takwa itu apa sih? Takwa itu ibarat kita punya tujuan, tetapi jalannya itu banyak sekali kerikil-kerikil, berduri-berduri. Ada banyak duri di situ. Ketika kita masih terus berjalan menuju tujuan kita, maka pasti kita akan berhati-hati sekali. Oh jangan-jangan nanti saya nginjek duri nih. Jangan-jangan. Maka kita akan hati-hati betul. Oh ini boleh, oh ini enggak, oh ini boleh, oh ini enggak. Jadi orang yang takwa itu dia penuh kesadaran. Nah, karena kenapa orang itu kok penuh kesadaran? Ya pertama karena dia paham. Makanya akan sulit kita meraih ketakwaan kalau kita itu nggak ada ilmunya. Makanya dia harus ada ilmu guna untuk membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Itu seperti gambaran tadi, ini duri, ini enggak, ini kerikil, ini batu, ini enggak. Nah, kalau sudah seperti itu nanti biasanya orang-orang yang sudah berhati-hati begitu, insya Allah dia akan sampai pada tujuannya. Itu takwa itu kira-kira seperti itu. Penuh kesadaran. Nah, bagaimana agar kita itu tumbuh kesadaran itu? Para ulama itu memberikan solusi. Satu, Anda harus tahu ilmunya. Makanya kita penting gitu, seperti kajian seperti ini, kita diskusi seperti ini. Itu nanti mudah-mudahan kita akan terbangun dalam diri kita itu kesadaran untuk itu. Yang kedua, membentuk lingkungan. Terkadang itu ada sebuah pepatah begini, al-insanu ibnu bi'ati. Al-insanu ibnu bi'ati. Manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, maka dia akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau lingkungannya jelek, maka dia akan tumbuh dengan jelek. Nah, apakah ada contohnya seperti itu? Banyak di zaman Rasulullah. Kita masih ingat ada orang yang membunuh berapa itu? 99, habis itu genap sampai 100 itu insya Allah akan menjadi baik kalau kamu meninggalkan kampung itu. Nah, jadi taubat itu tidak cukup hanya sekedar taubat, tapi ketika lingkungan kamu itu jelek, maka kita akan kembali jelek. Nah, kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi takwa itu begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan dia jalan keluar dari setiap kerumitan dia. Ini banyak sekali cerita-cerita. Kalau tidak salah saya masih ingat asbabun nuzulnya ayat ini itu adalah ada seseorang yang ditawan
saat perang, yang ditawan saat perang. Nah akhirnya bapak ibunya ini kan sedih sekali, dia nangis dan lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, putraku satu-satunya itu berperang ikut tentara Islam, tetapi saat ini disandra oleh orang-orang kafir. Tahu nggak akhirnya? Di situ Rasulullah akhirnya memerintahkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Nah akhirnya bapak ibunya itu dia nggak tidur dan semalaman penuh itu baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah il-aliyil azim. Jadi bapak ibunya itu wiritan begitu, dia pasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nih tentara-tentara yang menjaga orang yang ditawan itu tadi semuanya tertidur, kemudian akhirnya dia bisa lepas dari kerangkengannya tadi itu. Kemudian karena ini perang, di situ ada banyak unta, banyak kambing, ghanimah itu banyak sekali. Akhirnya itu semuanya dibawa pulang ke rumahnya. Jadi yang awalnya dia ditawan, kemudian dia pulang bawa ratusan atau ribuan kambing, dan dia pulang dalam keadaan selamat. Ini contoh bagi orang-orang yang memang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan solusi di luar solusinya manusia. Bim salabim. Begitu. Nah itu kira-kira kesannya. Kemudian wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki yang tidak disangka-sangka itu bentuknya macam-macam. Kalau rizki itu kita ingat hanya sekedar uang, maka berarti kita membatasi rizki. Rizki itu bukan hanya uang. Saya kemarin tuh baca syairnya Imam Syafi'i. Itu rizki itu bisa jadi uang, bisa jadi istri atau suami yang soleh, atau misalkan pertemanan yang baik, atau kesehatan, atau bahkan afdhalur rizq. Itu adalah keimanan kita